Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu komentar. Eh, Bahkan beliau kemarin langsung juga WA ke saya. Pertanyaannya begini, Pak, saya mau tanya. Selama ini saya sudah mendawamkan istighfar, tapi sempat berhenti karena doa saya belum terkabul, sehingga saat ini saya ganti amalan, fokus mengamalkan sholawat Jibril. Mohon petunjuknya Pak, apa yang harus saya lakukan karena hutang saya banyak dan saya nggak tahu harus melakukan apa. Baik, kira-kira pertanyaan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman ya, lagi-lagi sesuai dengan pengalaman dan ini terkait masalah hutang. Jadi begini teman-teman semuanya, banyak orang yang ketika dia punya masalah apapun itu, termasuk hutang, itu fokusnya pada amalan. Ya sebenarnya bagus sih, nggak masalah dan itu nggak salah. Tapi menurut saya kurang tepat. Karena memang ketika dulu juga saya waktu mengalami masalah-masalah yang sangat sulit, itu memang yang ada di pikiran saya adalah bagaimana saya dapat amalan yang dengan saya amalkan itu masalah saya selesai. Dan itu terjadi bagi salah satu komentar yang bertanya yang seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa selama ini dia sudah ngamalin istighfar tapi sempat berhenti karena doanya belum terkabul sehingga dia ganti amalan mengamalkan sholawat Jibril. Baik, jadi teman-teman semuanya, masalah itu bisa selesai bukan karena amalan kita seutuhnya, tidak. Banyak orang yang ketika dia mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, atau mengamalkan ibadah-ibadah yang lain yang menurut dia bisa membantu menyelesaikan masalahnya, itu justru malah masalahnya tidak selesai-selesai. Sama seperti pertanyaan itu, dia sudah mengamalkan istighfar, sempat berhenti. Kenapa dia berhenti? Mungkin dia merasa doanya belum terkabul. Nah, sebenarnya apa yang salah? Sehingga saat itu dia mengganti amalannya dengan amalan sholawat Jibril karena mungkin dilihatnya ada teman-teman yang lain misalnya, atau dia lihat channel YouTube yang lain, eh, sebuah testimoni yang ketika mengamalkan sholawat Jibril itu berhasil, hajatnya terkabul, maka dia pun coba mengamalkan sholawat Jibril. Ya, saya sih memaklumin itu ya. Kenapa? Karena memang semua orang itu ketika punya masalah ingin masalahnya itu segera selesai ya. Tapi dalam hal ini saya ingin katakan bahwa silakan sih untuk kita mengamalkan yang menurut kita itu bisa membantu menyelesaikan masalah, misalnya istighfar, sholawat, dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa, sebab mengapa doa kita terkabul itu bukan karena faktor kita mengamalkan sholawat, istighfar, tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sinkronisasi antara hati dan pikiran kita. Ada orang yang ketika dia meminta berdoa, kenapa sulit itu terkabul? Bisa jadi karena hati dan pikirannya itu belum seimbang. Hatinya mengatakan, ya Allah, saya pingin ini, ya Allah, saya punya, pokoknya dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang dia inginkan, tapi pikirannya itu tidak selaras, tidak seimbang. Hati di sini mengatakan, ya Allah, saya minta utang lunas, tapi di pikiran tuh apa bisa ya, dari mana jalannya, apa iya ya. Nah, itu artinya belum selaras. Nah, kalau itu yang masih terjadi pada diri kita, maka doa yang kita panjatkan itu bukan berarti tidak dikabulkan, artinya masih ditahan oleh Allah. Kenapa? Sampai supaya kita terus belajar memahami bahwa dalam meminta, dalam berdoa itu benar-benar butuh keyakinan antara hati dan pikiran, sehingga dengan itu semua hati kita, diri kita pantas untuk menerima apa yang kita minta. Banyak orang yang lupa bahwa salah satu penghambat doa itu agak lambat ya, bahasa saya agak lambat terkabul, itu karena adanya kemelekatan dalam hati kita, sehingga ketika kita memohon kepada Allah melalui bentuk amal misalnya sholawat, istighfar, itu kenapa? Karena kita masih ada yang melekat dalam hati, pikiran berkeinginan misalnya pingin hutang lunas, tapi hati ragu, hati berkata, apa iya ya, dari mana jalannya ya, apa bisa ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, atau terus-terusan kita berpikirkan, gimana ya caranya bisa supaya cepat terkabul ya. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu artinya masih ada yang melekat dalam hati kita. Nah, ini harus dibuang, harus dikeluarkan,
Lalu bagaimana caranya untuk bisa supaya kemelekatan itu hilang? Caranya adalah ketika kita berdoa, ya sudah lepaskan saja. Lepaskan saja, jangan diingat. Kenapa? Karena tugas kita itu memang hanya meminta. Selebihnya itu Allah, bukan wilayah kita lagi situ. Yang penting kita sebagai hamba sudah berdoa sesuai apa yang dianjurkan, kemudian masalah hasil, masalah apapun itu nanti yang akan terjadi bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan yang bukan wewenang kita, maka itu akan timbul kemelekatan dalam hati sehingga kita bertanya-tanya, kok nggak terkabul ya, kok lama banget ya. Akhirnya kita stres sendiri dan kita berpikir, oh yang salah amalannya nggak bagus, istighfarnya nggak benar ini. Katanya mengamalkan istighfar bisa mendapat jalan keluar, mengamalkan sholawat bisa dapat keajaiban. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Sama halnya dulu saya juga demikian ya, saya udah mengamalkan istighfar, amalkan sholawat, banyak amal-amal ibadah, bahkan sholat tahajud, tapi saya nggak dapatkan apa-apa. Kenapa? Ya karena saya belum, eh, ternyata saya belum menyadarin bahwa dalam diri kita ini juga sebenarnya banyak hal yang harus kita bereskan. Makanya ketika ada orang yang kita katakan si A dia mengamalkan sholawat Jibril, eh, keajaiban mudah terjadi. Si B mengamalkan sholawat Jibril, sama sekali tidak ada keajaiban, bahkan memakan waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun tidak ada mengalami yang namanya keajaiban. Sementara tadi si A, dia hanya mengamalkan sholawat mungkin 1 bulan atau 1 minggu, keajaiban terjadi. Nah ini apa yang menjadi penyebabnya? Sementara sama-sama amalannya sholawat Jibril, dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang sama. Tapi kenapa ini ketika mengamalkan sholat Jibril dapat, yang si B tidak? Nah penyebabnya adalah itu terletak pada keselarasan hati dan pikiran kita. Artinya pemantasan diri, kesiapan dirinya untuk menerima apa yang dia minta. Itu tadi yang saya sebutkan. Berpikiran kita meminta A, ya hati juga harus A. Kemudian kita juga benar-benar meyakini dan memasrahkan bahwa apa yang kita minta itu pasti dikabulkan Allah. Kalaupun tidak, itu akan diganti yang lebih baik. Saya pernah singgung ya sebelumnya bahwa semua doa seorang hamba itu hanya dua jawabannya. Pertama pasti dikabulkan, yang kedua itu pasti diganti dengan yang lebih baik. Kenapa ini tidak kita dapatkan? Itu karena hati dan pikiran kita belum seimbang. Makanya perlu dilatih. Cara melatihnya adalah pertama, sadari dulu ketika kita punya masalah, masalah apapun yang menimpa diri kita, terjadi pada diri kita, itu disebabkan karena dosa kita. Kenapa keajaiban itu sulit datang kepada kita? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa kita. Itu tanpa kita sadari. Nah, untuk bisa menyelaraskan antara hati dan pikiran, itu kita harus sadar dulu bahwa semua masalah, baik itu masalah rezeki, masalah hutang, pokoknya semua yang berkaitan dengan masalah itu penyebabnya karena dosa kita. Sehingga akibat dosa-dosa, banyaknya dosa kita itu ada penghalang sehingga jalan keluar, rezeki, sulit mencari rezeki itu sulit masuk. Maka itu harus penghalang itu harus dibuang dulu, harus disingkirkan dulu sehingga ketika penghalang itu sudah bisa kita singkirkan, insya Allah kita berdoa hati dan pikiran kita selaras. Kemudian kemelekatan juga itu harus kita buang. Artinya ketika kita selesai berdoa meminta kepada Allah, ya sudah lepaskan saja. Jangan diingat. Jangan diingat. Saya juga mengalami demikian. Bahkan dulu saya sempat menyalahkan, katanya mengamalkan salawat ini bisa begini, nyatanya saya mengamal. Enggak. Makanya di video sebelumnya saya katakan, kalau Anda belum berusaha belajar menerima, belajar menjadari diri bahwa kita ini banyak dosa, belum berdamai dengan diri sendiri, amalan apapun yang Anda kerjakan itu efeknya tidak begitu kuat. Kenapa? Karena yang Anda dapatkan akhirnya Anda capek sendiri. Nah, dan akhirnya Anda merasa amalan itu tidak berfungsi dan tidak berguna menurut Anda. Padahal sebenarnya amalan itu Masya Allah bukan amalan yang salah, tapi yang salah itu adalah diri kita. Diri kita yang belum beres pada hal-hal, misalnya hal-hal kecil aja. Makanya perlu ditata dulu. Nah, amalan istighfar, amalan sholawat itu bagus, sangat bagus menurut saya. Termasuk itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Tapi kalau kita tidak memperhatikan, ya pikiran kita kan selama ini kan mulai dari kita kecil hingga sampai saat ini kan dipenuhi dengan hal-hal banyak kenangan, banyak memori, banyak ingatan yang tersimpan.
termasuk mungkin kita pernah disakiti, kita pernah kecewa, itu kan dia lama-lama masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita, sehingga itu mengakar kuat. Itulah yang menjadi pikiran-pikiran negatif yang sudah mengakar dalam alam bawah sadar kita, itulah yang mengakar dalam hati, dalam pikiran, sehingga itu yang menghambat kita untuk maju, menghambat doa kita, menghambat apa kesuksesan kita dan sebagainya. Nah, ini harus dibuang. Caranya bagaimana? Belajar menerima, belajar ikhlas, belajar ridho, kemudian menyadari bahwa kita ini banyak dosa dan banyak salah. Ada terapinya. Insya Allah nanti di apa ya, video-video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menterapi diri sendiri sehingga bisa menerima takdir Allah, kemudian bisa ikhlas, bisa ridho dengan ketetapan Allah, kemudian bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Itu insya Allah nanti kedepannya akan saya buatkan videonya. Tapi dalam hal ini buat Mbak yang bertanya, kemudian perempuan dia, saya saran jangan berfokus amalan dulu, tapi fokuslah pada perbaikan pola pikir dan perbaikan hati. Sebenarnya kan kita mengamalkan amalan itu kan istighfar, sholawat, itu kan salah satu uh, tujuan pokoknya adalah untuk bisa menenteramkan hati dan pikiran kita. Kita beristighfar dengan ketulusan hati, minta ampun kepada Allah, sehingga dengan ketulusan itu hati dan pikiran kita tenang. Sehingga kalau kita istiqomah, ketenangan yang kita dapatkan itu, ketentraman yang kita dapatkan itu, kenyamanan yang kita dapatkan itu, dengan perasaan itu, ide-ide, kemudian Allah memberikan bantuan, pertolongan, jalan keluar dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah disebut dengan keajaiban. Kenapa keajaiban tidak kita dapatkan? Karena hati dan pikiran kita belum sinkron dan belum kita ciptakan ketenangan itu. Keajaiban, jalan keluar, kemudian pertolongan itu hadir ketika hati dan pikiran kita tenang. Tapi tenang di sini itu bukan tenang yang kita buat-buat, udah tenang, enggak begitu. Itu datangnya secara alami berkah dari keistiqomahan kita mengamalkan istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, buat Mbak yang bertanya, ini saya jawab sesuai dengan pengalamannya bahwa jangan fokus amalan dulu. Amalan tetap dikerjakan. Istighfar kerjakan, itu bagus. Sholawat Jibril juga bagus. Artinya ya nggak perlu sih menurut saya ganti-ganti amalan, nggak perlu. Yang penting bagaimana nyamannya kita dalam mengamalkan sesuatu. Kita nyaman yang mengamalkan istighfar, ya sudah amalkan saja. Kita dawamin, kita istiqomahin. Kemudian kalau kita mengamalkan sholawat Jibril, ya sudah, nyamannya di situ, amalkan saja, nggak perlu ganti hari ini besok ini. Ya kalau kita bisa istiqomah ya bagus, tapi yang terpenting dalam ini dalam mengamalkan satu amalan apapun itu, berniatlah berzikir kepada Allah, kemudian setelah berzikir berdoa kepada Allah sesuai apa yang diminta. Jangan salahkan amalannya, yang kita salahkan diri kita, karena diri kita ini bener-bener banyak salah, banyak dosa lah pokoknya. Saya pun nggak bisa bilang. Nah, itu saya temukan sebenarnya setelah dulu saya ya begitu, udah ngamalin banyak ibadah ya, ngamalin sholawat, istighfar bahkan ribuan kali, saya sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, semua saya kerjakan, tapi gak ada dampak sekali sama sekali. Sehingga saya pun belajar, terus belajar, oh ternyata yang bermasalah itu adalah diri kita, bukan amalannya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu sekitar pengalaman yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Intinya adalah apapun masalah kita, amalan apapun yang kita kerjakan, ya harus bagus. Yang salah itu bukan amalannya, tapi yang salah adalah diri kita yang belum menyadari, belum ikhlas, belum ridho menerima ketetapan yang terjadi pada diri kita. Oke, mudah-mudahan itu aja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.